Nah, pencatatan pada Bank Omega Cabang Jakarta pada saat menerima warkat nasabahnya sendiri eh, akan kemudian pencatatan pada Bank Omega Cabang Jakarta saat menerima warkat dari Tuan Sigit, maka Bank Omega Cabang Jakarta akan membebankan rekening Tuan Sigit dan dicatat sebagai berikut. Giro rekening Tuan Sigit di debit sebesar 30 juta rupiah dan giro Bank Indonesia dikredit sebesar 30 juta rupiah. Bank Omega dapat langsung mengkredit giro pada Bank Indonesia karena cek tersebut adalah cek dari nasabahnya sendiri, yaitu Tuan Sigit. Nah, di sini ada satu contoh ilustrasi lagi. Apabila Tias, seorang nasabah Bank Omega Cabang Jakarta, menyerahkan sebuah warkat giro senilai 50 juta rupiah kepada bank untuk diserahkan kepada Grace, salah seorang nasabah Bank Lipo Cabang Jakarta, oleh kedua bank akan dilakukan pembukuan sebagai berikut. Nah, pada Bank Omega Cabang Jakarta saat menerima amanat dan warkat dari Tias akan dicatat giro rekening Tias pada debit sebesar 50 juta rupiah dan giro Bank Indonesia pada kredit sebesar 50 juta rupiah. Kemudian pencatatan pada Bank Lipo Cabang Jakarta saat menerima warkat setoran untuk menambah rekening Grace akan dicatat giro Bank Indonesia pada debit sebesar 50 juta rupiah dan pada kredit akan dicatat giro rekening Grace sebesar 50 juta rupiah. Ada neraca clearing. Nah, biasanya pada akhir hari clearing akan dibuatkan neraca clearing sebagai laporan akhir transaksi clearing. Contohnya neraca clearing dari PT Bank Omega ini. Nah, di sini tercatat bahwa PT Bank Omega kalah clearing sebesar 80 juta rupiah. Yang terdiri dari warkat debit masuk sebesar 30 juta rupiah dan warkat kredit keluar sebesar 50 juta rupiah. Maka balance-nya sebesar 80 juta rupiah. Apabila dalam pembukaan transaksi clearing, Bank Omega selalu mempergunakan rekening sementara, maka clearing dan pendebetan atau pengkreditan rekening giro pada Bank Indonesia dilaksanakan pada akhir hari clearing untuk mengetahui apakah Bank Omega tersebut menang atau kalah clearing. Maka kekalahan clearing dari Bank Omega tersebut bisa dicatat sebagai berikut. Clearing pada debit sebesar 80 juta rupiah dan giro Bank Indonesia pada kredit sebesar 80 juta rupiah. Jika dilihat dari sudut Bank Indonesia, tidak akan ada selisih pendebetan maupun pengkreditan rekening giro masing-masing bank peserta clearing. Nah, contohnya neraca clearing pada tanggal sekian. Nama bank yang kalah clearing yaitu Bank Omega sebesar 80 juta rupiah. Nah, kemudian nama bank yang menang clearing ada Bank ABC sebesar 30 juta rupiah dan Bank Lipo sebesar 50 juta rupiah. Maka jumlah debitnya sebesar 80 juta dan jumlah kreditnya sebesar 80 juta juga. Tidak ada selisih di antara keduanya. Nah, kemudian untuk mencatat transaksi hasil clearing tadi, Bank Indonesia akan mencatat giro Bank Omega pada debit sebesar 80 juta rupiah dan giro Bank ABC pada kredit sebesar 30 juta rupiah dan giro Bank Lipo pada kredit sebesar 50 juta rupiah. Melalui kalah atau menang clearing ini, Bank Indonesia akan memantau saldo minimum dari reserve requirement. Bila suatu bank reserve requirement-nya lebih rendah dari apa yang telah ditentukan, maka kepada bank yang tidak memenuhi persyaratan tersebut akan dikenakan denda oleh Bank Indonesia. Nah, suatu bank dinyatakan menang clearing bila warkat debit keluar ditambah warkat kredit masuk lebih besar dari warkat debit masuk ditambah warkat kredit keluar.
dan bank tersebut akan dinyatakan kalah clearing bila warkat debit keluar ditambah warkat kredit masuk lebih kecil dari warkat debit masuk ditambah warkat kredit keluar. Nah, di sini ada tabel yang mencatat bagian-bagian dari kredit dan debit. Nah, pada kredit dibagi menjadi dua, ada debit dan kreditnya juga. Nah, pada sisi debitnya ada penyerahan cek atau bilet giro bank lain. Kita tandai sebagai nomor 1. Ini untuk ilustrasi nanti. Dan pada bagian kreditnya ada penerimaan nota kredit dari bank lain. Kita tandai sebagai nomor 2. Kemudian pada bagian debit ada penerimaan cek atau bilet giro bank sendiri di bagian debitnya. Dan di bagian kreditnya ada penyerahan nota kredit kepada bank lain. Kita tandai sebagai nomor 4. Nah, untuk ilustrasinya kita dapat lihat akan dinyatakan menang clearing bila 1 ditambah 2 lebih besar dari 3 ditambah 4. Berarti penyerahan cek atau bilet giro bank lain ditambah penerimaan nota kredit dari bank lain lebih besar dari penerimaan cek atau bilet giro bank sendiri ditambah penyerahan nota kredit kepada bank lain, dan akan dinyatakan kalah clearing bila 1 ditambah 2 lebih kecil dari 3 ditambah 4. Berarti bila penyerahan cek atau bilet giro bank lain ditambah penerimaan nota kredit dari bank lain lebih kecil dibandingkan penerimaan cek atau bilet giro bank sendiri ditambah penyerahan nota kredit kepada bank lain. Nah, lebih sederhananya lagi, dapat kita simpulkan jika jumlah debit lebih besar dari kredit, maka akan dinyatakan kalah clearing. Dan jika debit lebih kecil dari kredit, maka akan dinyatakan menang clearing. Nah, kemudian ada ilustrasi lagi, misalkan pada tanggal 1 Mei 2007, Bank Mega menyerahkan cek atau bilet giro ke bank lain sebesar 250 juta dan menerima cek atau bilet giro bank sendiri dari bank lain sebesar 300 juta. Kemudian menyerahkan cek untuk bank lain sebesar 100 juta dan menerima cek dari bank lain sebesar 50 juta. Maka neraca clearing pada tanggal 1 Mei 2007 dari Bank Mega dapat dicatat sebagai berikut. Nah, total kreditnya adalah 250 juta rupiah ditambah 50 juta rupiah sama dengan 300 juta rupiah. Dan total debitnya adalah 300 juta rupiah ditambah 100 juta rupiah sama dengan 400 juta rupiah. Maka pada tanggal 1 Mei 2007, Bank Mega mengalami kalah clearing sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya kita akan membahas akuntansi clearing otomatis. Nah, akuntansi clearing otomatis ini merupakan terjadinya pertukaran data secara elektronik melalui pemrosesan dengan mesin dalam bentuk standar yang telah diformat terlebih dahulu. Nah, selain itu, pemrosesan elektronik juga melibatkan pengiriman media penyimpanan data komputer. Media ini merupakan media utama untuk transaksi clearing dengan otomatis atau lazim dikenal dengan Automatic Clearing House atau ACH. Dalam pemrosesan data secara elektronik ini, mesin akan membaca Magnetic Ink Character Recognition atau MICR pada setiap lembar cek nasabah. Nah, clearing otomatis ini memiliki beberapa keuntungan. Dari karakteristik biaya, dia lebih rendah, bahkan dapat menjadi sangat rendah. Kemudian tidak ada notifikasi, tidak perlu konfirmasi. Kemudian pelaksanaan untuk pemindahan dananya akan dilakukan di hari berikutnya, dan jenis transaksinya adalah batch. Nilai ekonomisnya memiliki biaya tetap tinggi, tetapi tidak ada masalah dengan volume yang tinggi. Kemudian keamanannya sangat penting dan terjamin.
Nah, kemudian di sini ada proses transaksi clearing otomatis lokal. Nah, nasabah penarik akan menerbitkan clearing dari bank penarik. Kemudian akan diproses oleh pengelola lahan lokal, yaitu search or merge processing dan arsip transaksi lokal. Kemudian akan diserahkan kepada bank tertarik dan bank tertarik akan menyerahkan kepada nasabah tertarik. Nah, selanjutnya ini ada proses clearing otomasi antar daerah. Nasabah penarik akan menerbitkan clearing dari bank penarik. Kemudian akan dikelola oleh pengelolaan lokal, yaitu search or merge processing dan arsip transaksi lokal. Kemudian akan dilakukan pemindahan arsip gabungan untuk clearing luar daerah, yaitu akan dikelola oleh pengelolaan luar daerah. Search or merge processing dan ringkasan arsip transaksi untuk tiap bank tertarik. Kemudian akan diserahkan kepada bank tertarik dan bank tertarik akan menyerahkan kepada nasabah tertarik. Dalam pelaksanaan kegiatan clearing secara otomatisasi atau melalui automatic clearing house, bank penarik tidak perlu bertemu langsung dengan bank tertarik. Bank peserta clearing yang terlibat dalam transaksi clearing akan saling mengclearingkan warkat-warkatnya melalui media elektronik komputer yang online dengan automatic clearing house. Warkat secara fisik akan dikirim langsung ke Bank Indonesia untuk tujuan pengendalian dan pemantauan kegiatan clearing automatic clearing house. Bank penarik akan bersikap lebih agresif dalam melakukan clearing keluar atas warkat debit keluarnya. Bank penarik bersikap mempercepat atau accelerate penarikan dana dari warkat clearing karena harus memperhitungkan jumlah dari hari atau jam pengendapan dana clearing tersebut. Bank penarik tidak akan membiarkan dananya menganggur belum tertarik walau sehari. Bank tertarik akan bersikap pasif, tidak akan mempermasalahkan kapan bank tertarik akan melakukan clearing. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf dan semoga penjelasan tersebut bermanfaat. Terima kasih.